sekarang Mas Amin atau Abah mungkin ini kan lebih tahu bahwasanya Raja Balap ini banyak isu yang mengatakan Raja Balap ini mati. Lah ini kuat itu. Jangan sembarangan Mas Amin. Iya, jujur. Bener ya? Iya. Ah, Mas Hasan, kalau Mas Hasan nanti lihat di sini, Mas Hasan Tiro bisa saya sudah diceritakan sama Mas Amin sendiri bahwasanya Raja Balap itu tidak mati, masih hidup. Masih ditaruh di dapur. Dikunci ya. Iya. Tapi itu kalau Mas Amin dengan minimalis semuanya. Oh, jadi maksudnya itu istilah katanya intinya orang-orang tertentu saja ya. Iya. Yang bisa melihat. Iya. Waduh. Kenapa nggak dimuseumin Mas Hasan? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channelnya Republik Sansilo, channel pecinta budaya dan pariwisata. Di video kali ini saya berada di kediamannya Abah Roset beserta putranya ya, Mas Amin, yang punya bintang pentas yang sudah jadi juara 1 di lapangan Pak Arsadi kemarin. Sebelum itu kalau tidak salah bintang pentas ini sudah menjadi juara 1 di lapangan Minion Abu Sayyaf ya. Iya. Oke Pak, di video kali ini saya ingin mengorek asal usul dan sejarah kapan Abah berkecimpung di dalam dunia kerapan kelinci ini, karena ini ada salah satu permintaan dari kalau tidak salah dari Kabupaten Sampang, namanya Puji Astuti. Nah, oke Mbak, Assalamualaikum Mbak. Apa kabar dengan Abah Roset? Mas Amin, apa kabar? Sehat ya? Oke, dan pertama-tama yang saya ingin tanyakan Mbak, ini mengenai timnya Abah. Dari kapan Abah ini berkecimpung di dalam dunia kerapan kelinci? Dari kerapan kelinci udah lama sekali. 2008. 2008. Oh 2008? Iya. 2008 sampai sekarang 13 tahun sudah ya? Iya. 13 tahun itu udah cukup waktu yang lama loh. Iya. Dari pertama kali gak ada lapangan. Kecamatan 10 gak ada lapangan. Oh, Kecamatan 10 gak ada lapangan. Kalau timnya Mas Amin sendiri atau Abah Roset? Pertama tim itu timnya apa Mas? Pertama kali itu Basoka. Ganti lagi ke Singalia. Terus ganti lagi ke Gadis Eropa. Sekarang ini Raja Balap. Berarti Mas Amin ini sudah Raja Balap kolaborasi ini Raja. Masuk ke tim Raja Balap ini kolaborasi atau memang ada ikatan famili dengan Mas Hasan Tiro? Kolaborasi dengan teman-teman. Oh, ini termasuk ini generasi keempat ya. Kalau boleh tahu, yang pertama Gadis Eropa? Itu Gadis Eropa itu dari Serki, Batam itu. Pernah berprestasi? Pernah di Tonaan dulu. Di Ausbaya? Ya, Arosbaya, yang Tonaan yang sebelumnya, bukan yang lapangan yang baru itu. Tapi udah sempat viral ya? Sempat viral di Bangkalan. Nah, yang ingin saya bahas mengenai bintang pentas, karena ini banyak yang tanya bintang pentas itu kok setiap ada event, setiap bintang pentas itu masuk ke grand final pasti di situ ada Hasan Tiro. Kalau boleh tahu nih Pak, saya ke Abah dulu ya di sebelah kanan. Kalau boleh tahu kelinci bintang pentas itu transferan dari mana Pak? Abah anakan sendiri atau Abah dapat transferan dari tim lain? Dari tim Raja Balap Yayasan. Awal mulanya dari Haji Bus itu pun juga dari Hasan. Akhirnya diindukkan, tiap kali lahir itu mesti mencetak perwira yang di atas standar rata-rata. Banyak juga yang dibeli orang timur juga jadi juara. Sebelum ini Bintang Timur juga adiknya Bintang pentas ini dibeli orang Pamekasan kalau nggak dulu. Itu pernah juara di Tonaan di event besar. Bintang Timur. Bintang Timur. Kalau tidak salah saya pernah Mas Hasan cerita kan. Karena pada masa itu saya kan sempat main ke rumahnya Mas Hasan. Katanya ada Bintang Timur, Bule Jawa,
Itu ada di Kabupaten Pamekasan atau Sampang, itu saya tidak tahu ya. Satunya lagi Putri Kayangan. Nah, Putri Kayangan, ya betul. Putri Kayangan. Ya. Soalnya kelinci masa Santero ini udah menyebar kemana-mana. Jadi masa Santero ini layak untuk dijulukin sang pencetak kelinci unggul. Oke, Pak, kalau boleh tahu, sudah berapa lama bintang pentas yang ada di sini? Sejak umurnya 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Ini baru terjun Tahap kemarin belajar ke lapangan ini, sampai- ke lapangan junior. Hmm? Ketika itu masih umur 6 bulan 4 hari. 6 bulan 4 hari. Berarti Abah memprosesnya dari awal memang Abah sendiri ya? Iya. Bukan Mas Hasan Tiro. Ya, saya sendiri karena kayaknya ini karakter kelincinya ada di atas standar, makanya dirawat di sini. Oh. Maksudnya di transaksi ke sini ya Mas Amin. Kalau boleh tahu transaksinya berapa Mas Amin? 4 juta. 4 juta itu Iya. masih kecil. Masih kecil. Masih 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. 2 bulan Tapi setengah. sudah pernah ke lapangan, sudah tahu kualitas larinya. Sudah tahu, cuman nggak sampai pakai Maksudnya kata orang Madura humpus. ya bus. Oh, berarti itu istilah katanya ya Mas Amin ini beli kelinci ini bukan sudah dilihat dari kualitas larinya. Memang Mas Amin itu tebak, memang kayak melihat menilai dari postur tubuh, atau memang dari sudah yakin karena ini darahnya Raja Balap gitu. Iya. Ini memang pasti sudah Raja Balap ya, keturunannya Raja Balap. 100%. Berarti udah lama ya bintang mentah ini di sini. Berapa bulan? Berapa bulan? 4 bulanan. Per bulan. Sekarang umurnya sekitar 6 bulan 6 setengah. bulan setengah. 6 bulan. 6 bulan 6 setengah. bulan setengah. Oke teman-teman, 6 bulan ini anakan dari Raja Balap, berusia 6 bulan dia sudah menjadi juara, sudah pernah masuk ke Grand Final 2 kali ya Pak? 2 kali. Kalau tidak salah perdana di sini. Perdananya di sini udah dapat sepeda motor juara 1 di bagian atas. Setelah itu persiapkan untuk di lapangan Pak Arsadi kemarin ya, sudah menjadi juara 1. Nah, yang pengen saya tanyakan di sini Bang, kenapa? Abah kan bintang pentas ya Mas Amin ya. Bintang pentas itu kan kalau sudah dilihat dari segi karakter dan juga fisikal pun kayaknya seperti fit, dengan gaya larinya pun udah mengatasi di lapangan Pak Arsadi 70 kemarin. Kenapa main di bawah? Oh, itu karena terbentur. Karena ada di putih, di padet putih. Memang dilepas, Iya, sama-sama dilepas. tapi terbentur. Terbentur. Musuhnya itu keluar darah dikit dari hidungnya gitu. Kalau boleh tahu musuh dengan yang mana ini? Nomor 27 ya? 27. Jadi faktor kekalahannya karena Mas Amin ini bisa main di bawah kemarin karena benturan. Benturan. Parah sekali. Ya, maunya di atas, cuman karena terbentur sampai belok ke belakang lagi, akhirnya ngejar yang itu pun hampir menang. Ya. Tapi tidak aksesorisnya tidak dipakai semua ya. Emang mungkin kalung ya. Kalung itu pun sudah kualitas darinya sudah. Soalnya kemarin itu yang dikalahkan bintang pentasnya bukan kelinci kaleng-kaleng Pak. Ada yang tawaran keliling ya. door to door, semua segala, pokoknya di situ kelinci-kelinci termahal semua. Jadi bisa dikatakan bintang pentas ini kelinci tercepat untuk saat ini. Karena kalau tidak salah, Jenderal Liba saja sudah pernah dikalahkan di babak final kemarin ya di lapangan Abu Sayyaf. Dua-duanya yang pertama di penyisian, babak penyisian, yang kedua yang terakhir di babak final. Oh iya, ini teman-teman ya, asal usul bintang pentas ini Abah Rosek dan beserta putranya itu dapat transferan dari Mas Hasan Tiro Raja Balap Tim. Tapi masih ada ikatan famili dengan Mas Hasan. Nggak tahu Teman. Teman kerap. Tapi kalau keluar mau di Kecamatan 10, di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang itu tetap berkolaborasi sama Raja Balap ya. Iya. Memang sudah sekarang ada di bawah naungan Raja Balap ya. Kenapa Bang nggak mau bentuk tim sendiri? Karena sudah kadung akrab kok, juga kelincinya dari sana. Oh, gitu ya. Oke.
Abah Rosek ini dapat transferan dari Mas Hasan Tero seharga 4 juta. Berusia kelinci itu waktu itu masih peji ya, berusia 2 bulan setengah. Oh, iya. 2 bulan setengah ini 4 juta itu memang betul-betul harga yang fantastis ya. Fantastis Apalagi sekali, ya. apalagi Abah Rosek berserta Amin putranya tidak tahu kualitas larinya, cuma dia melihat dari postur tubuh dan juga keturunan. Tapi alhamdulillah memuaskan ya Pak ya. Alhamdulillah. Sesuai harapan. Sesuai harapan ya betul. Oke Pak, kalau boleh tahu perasaan Abah semenjak menjuarai di lapangan Pak Arsadi kemarin, sudah menjadi juara 1 bagian bawah. Itu Abah senang atau gimana Pak? Ya, setiap orang yang punya kelinci terjun di lapangan, kemudian kelincinya itu bisa masuk paling tidak 6 besar. 6 besar. Itu sudah jelas senang, syukur, alhamdulillah udah jelas senang. Ya. Kalau Mas Amin sendiri? Ya, sama. Sama. Lihat kamera, Mas. Lihat sama ya? Ya, sama. Bahagia ya? Bahagia. Oke. Bukan hanya kita aja yang punya, sampai foto-foto bebe atas pun juga wah senang sekali. Apalagi Mas Hasan yang punya ternakan itu. Ya, ini kan bisa suatu kebanggaan untuk Mas Hasan Tero ya. Tidak lupa juga untuk buat Mas Hasan Tero. Kelincinya sudah cukup handal dan sekarang, oh iya Pak, ini saya mendengar informasi sedikit loh Pak. Cepon yang turun sekeliangan nang telinga. Cepon pas juara 1 di bagian bawah, katanya sudah ada peminat sehingga dia berani menawar 30. Apa itu betul Mas Amin? Nggak ada. Nggak, itu hoax ya? Wah. Kok bisa ada orang lain mengatakan bahwasanya bintang pentas ini ditawar 30 juta, atau memang ada peminat sebelumnya, ada peminat setelah menjuarai di lapangan Abu Sayyaf kemarin atau di Pak Arsadi kemarin sudah ada peminat itu? Kalau peminat ada, tapi kalau sudah tahu yang punya saya nggak mau. Soalnya Ya, nggak mungkin dijual, mungkin cuma dijual sebagai hiburan refreshing. Iya. Arena refreshing dan hiburan santai di sela-sela kesibukan bekerja, nggak fokus sama kelinci tentunya. Kita mah hidup, manusia kan butuh makan. Oh, ya. Punya berapa amunisi di sini Pak? Cuman satunya indukan ya. Satu indukan masih belum beranak masih hamil. Oh, itu punya Abah sendiri? Iya. Atau memang dapat dari Hasan juga enggak? Asal usulnya memang dari Hasan. Kemudian setelah itu saya punya namanya Singaliar. Singaliar ini yang sangat familiar sekali. Lebih-lebih di kabupaten di Ketapang, Kabupaten Sampang. Familiar sekali Singaliar. Larinya itu luar biasa, dan kalau nggak dikasih nyali itu kadang-kadang meloncat di atas kelinci. Sudah saya saksikan sendiri tuh kalau pas lagi kenceng ambil KKM gitu. Oh, oke. Asalnya Singaliar itu dari Hasan juga. turun temurunnya punya Hasan, kemudian disilangkan dengan Corneser Seki Tolbu. Corneser Osbaya Harus Iya, bayar. saya. yang masuk kemarin, bukan? Bukan, iya betul. Itu kan punya Bapak Saki kemarin, Iya, yang di Bingar. yang di Menyur. Dikawinkan kolaborasi dengan dengan saudara Seki, itu akhirnya muncul gadis Eropa. Iya. Jadi Abah Rosek ini sebelum mempunyai bintang pentas ini sudah mempunyai kelinci yang cukup handal. Namanya gadis liar, itu sudah cukup. Oh, gadis Eropa itu juga sudah cukup familiar ya di Kabupaten Sampang ya. Ketapang, ya. Wow, keren Pak. Khususnya di Ketapang tuh udah tahu semua. Kalau untuk saat ini Mak, event kedepannya ini bintang pentas ini diturunkan di lapangan mana lagi? Karena masih terkait dengan PPKM, katanya event-event besar itu akan diundur. Nggak tahu kapan diundurnya, tanggal berapanya. Di Pamekasan nggak keluar? Di Pamekasan. Kalau tidak salah minggu ini ada katanya event besar, Kalau 10 juta juga. kalau itunya enggak, tidak aja mungkin di lapangan Bangkalan Timur. Presidenan. Iya. Mengingat usia terwilunya, kelincinya masih terlalu dini untuk dipacu terus ya. Tentang kram. Jadi itu bisa dikatakan kelinci kesayangan. Apalagi sudah berprestasi
di bagian atas sudah jadi juara 1, di bagian bawah sudah jadi juara 1, otomatis Mas Amin sendiri sayang ya. Mungkin kalau seandainya bisa dibawa tidur, mungkin Mas Amin sudah disimpan di tempat tidurnya, karena ini bisa dikatakan kelinci kesayangan. Orang taruh di depan kamar. Wah, beneran Mas Amin? Benar. Kandangnya juga ada di depan. Iya, ada di depan. Jadi pagi-pagi Mas Amin kasih seng. Kasih seng di bawahnya. Oh, jadi kalau kencing ke seng. Sengnya di kotak. kenapa kok sampai antisipasi kayak gitu, Pak? Sampai disimpan dalam kamar, atau memang ada takut gimana, atau takut ada kena angin, kena hujan, atau ada yang lain? Turun pertama ke lapangan itu pas minggu di lapangan Brukeng. Itu malam minggunya saya kecurian sepeda motor, makanya antisipasi untuk yang ini takut hilang yang kedua kalinya, makanya Apalagi kelinci itu rentan. di Iya, bawah. Apalagi kalau bisa kalau bisa dikatakan nominalnya harga kelinci melebihi barang yang sudah kecolongan ya Pak ya. Kemungkinan kalau ada yang mau, tapi juga sekalipun ada yang mau ya satu-satunya nggak mungkin dikeluarkan. Dan lagi Pak, ada ini apa namanya, ada isu untuk di lapangan Arsadi, Bapak Arsadi kemarin. Kok Abah ini, padahal kan Abah ini kan bisa dikatakan tim dari 10 ini kan jarang. Maksudnya jarang keluar, dan juga udah lama. Kayaknya udah lama Abah ini vakum. Belum ada kelinci yang maksudnya cukup untuk dihandalkan gitu. Dan di lapangan Pak Arsadi ini Abah tuh kayaknya mempunyai posisi nomor itu salut. Kenapa ada di posisi nomor 28 itu kan pas dengan tempatnya ya, untuk bintang pentas. Atau memang Abah ini ada komunikasi terlebih dahulu dengan Bapak Arsadi? Saya kalau itu mungkin hanya faktor keberuntungan aja. Oh, tapi bukan di lot ya, memang pilihan. Oke, untuk Mas Amin, nah, karena ada Barosek, ada tamu, saya langsung berani ke Mas Amin. Motivasinya Mas Amin untuk kedepannya dari tim bintang pentas ini, apa ada motivasi untuk para tokoh ngerap dan juga ya dan lain sebagainya, ada motivasi untuk bahwasanya kemenangan bintang pentas ini bukan untuk dibanggakan, dan kekalahan bukan untuk dibuat kecewa. Ada motivasi nggak buat teman-teman yang sudah masih belum beruntung di waktu balapan Pak Arsadi? Ya, kalau yang belum beruntung, Jangan putus asa. Jangan putus asa. Terus semangat ya, terus berkarya. Karena Berkarya aja. kalau kita patah semangat, duduk. kita nggak mungkin mencapai apa yang kita inginkan ya. Kalau kita tetap berjuang, insya Allah teman-teman semua bisa seperti bintang pentas, yaitu Mas Amin ya. Kalau untuk Mas Amin sendiri kemarin kan sudah sempat Abah Rosek kalau tidak salah di lapangan Pak Arsadi, itu kan sudah antisipasinya sudah sangat 100%. Udah bawa kamera di situ. Apa itu antisipasi untuk apa itu? Kamera atau Pak Rosek entah. Cuman video aja, buat kenangan ya. Gitu. Iya, kalau tidak salah, Tidak ada maksud untuk protes-protes, enggak, semuanya itu kita diserahkan kepada panggung juri. Oh iya betul. Tapi saya juga salut sama Abah, salut kemarin sama beliau ini, karena tidak pernah yang namanya Abah Rosek ini bawa kamera, sehingga ya mungkin karena Abah Rosek ini sudah optimis dengan kemenangan. Jadi untuk dibuat kenangan atau mau diputar di saat sendiri gitu kan. Dan ini lagi Mas Amin, kalau untuk kemenangan kemarin kan sudah mendapatkan sejumlah uang. Pas pulang ke sini, kira-kira di sini ada selamatan, ada pesta yang cuma makan bersama. Makan bersama. Udah disediakan sama istri saya. Sudah sediakan semua kru di sini ya. Iya. Semua pengikut. Kalau menurut Mas Amin untuk karakternya bintang pentas, itu spesialnya di mana Mas Amin? Di pelepasan, di garis start, atau di garis finish?
Atau memang dua-duanya? Mentalnya. Ya, mental dengan karakter kecepatan. Itu kan banyak kadang-kadang di pelepasan agak kurang. Ya di pelepasan langsung Dia berangkat. Di pelepasan- pelepasan ada yang Madura. di pelepasan memang sudah Langsung berangkat. 100% super ya. Iya. Di garis-garis itu kayaknya kalau saya ulang-ulang, kayaknya punya Mas Amin ini memang gimana bisa dikatakan seken kata orang Madura. Tidak ada nekah-neko untuk larinya, untuk kualitas larinya. Iya, kalau di finish itu sudah istilahnya bahasa Madura. Ya. Tapi tidak sama sekali tidak punya inisiatif untuk dijual ya. Karena banyak yang sudah tanya. Iya, ya. Ini saya datang ke sini ini mungkin ini karena dengan kemauan saya sendiri. Lebih-lebih di banyak dorongan dari kabupaten lain, dari Sampang, Pamekasan, itu sudah tanya asal usulnya. Nah, sekarang saya sudah tahu asal usulnya. Dan Mas Amin sendiri yang menceritakan bahwasanya asal usulnya bintang pentas ini dari Mas Hasan ya, Mas Hasan Teru Raja Balap. Mas Hasan Teru ini sudah tidak asing lagi di dalam dunia kerapan kelinci. Kalau tidak salah Mas Hasan Teru ini sudah hampir 17 tahun. Raja Balap ini aja udah generasi keempat kalau tidak salah timnya Mas Hasan Teru ini. Dan untuk Raja Balap ini bisa dikatakan ini dia kelinci unggul. Ini sudah ada gelar pencetak kelinci karena sudah menyebar. Mas Hasan Teru sendiri yang bilang sudah jadi 3 kabupaten, Sampang, Pamekasan, Bangkalan. Memang betul ya Mas, tidak betul ini jujur loh Mas Amin. Iya, jujur. Tidak ada penawaran yakin. 30 juta. Bukan 30 juta. Wah, enggak ada. Nggak ada. Betul ya Mas? Ya, Pak? Ya, enggak ada. Nggak ada. Wah, berarti ini juga ya. Lagi pun kalau memang ada tawaran kira-kira dengan harga yang segitu, kira-kira Mas Amin tertarik nggak? Nggak tertarik ya? Makanya tuh Mas Amin 30 juta. Kalau bisa mau beli lagi. Ini loh spesialnya Mas Amin, kelinci ini bukan hanya untuk dijual ya. Iya. Apalagi dari dulu saya itu kerap sapi itu. Oh, memang ada kerabat, memang itu pernah suka. Iya, dari sesepuh. dari sini. Dari Bogor. Darah penggerak semuanya dari sini. Oh, jadi Cuman di sini penggerak kelinci. ya, bisa dikatakan Mas Amin ini bisa meneruskan kebudayaan, ikut serta melestarikan kebudayaan Madura. Walaupun ini belum disetujui secara apa ya? Kerapan kelinci ini kan belum disetujui secara 100% untuk menjadi budayanya. Kalau untuk Mas Amin sendiri, ada nggak kira-kira punya nggak keinginan untuk kerapan kelinci sendiri untuk supaya dijadikan kebudayaan yang seperti kerapan sapi untuk diadakan tahunan, ada untuk Mas Amin sendiri kira-kira ada nggak kemauan di situ? Ada. Soalnya itu semuanya itu tertarik meskipun golongan bawah atas gitu tertarik semuanya. Apalagi adanya sekarang meroket. Iya ya. Melebihi dari sana. Ya. Apalagi untuk perawatan itu kelinci tidak. Dan kemungkinan orang kecil itu masih bisa mengalahkan orang besar. Karena nggak ada istilahnya nggak bisa ditipu dalam kelinci. Mohon maaf, Abah Roset masih ada di belakang layar karena masih ada tamu. Sekarang saya ini masih ada di kediamannya Abah Roset, tepatnya di bawah tokonya. Jadi Abah Roset harus melayani customernya. Saya lanjut sama Mas Amin aja. Terus kalau buat Mas Amin kalau pengen disetujui kerapan kelinci ini menjadi kebudayaan Madura, permintaan Mas Amin, siapa tahu nanti ada yang merespon. Bicara budaya Madura kan seperti kerapan sapi, per tahun ada kewedanan, ada seleksi kabupaten, nah setelah itu ada presidenan. Itu kalau otomatis itu kan gratis. Nah, kalau untuk kerapan kelinci sendiri kan setiap bulan kayaknya ada presidenan. Itu kayak kurang gimana gitu. Ya, dan dipercepat dulu lah kalau presiden itu kan harus diseleksi dulu kalau.
pesan Mas Amin? Atau ada pesan buat lawan-lawannya yang kemarin sudah ditumbangkan bintang pentas? Karena bintang pentas kemarin ini, lawannya bintang pentas kemarin ini bukan kelinci-kelinci biasa nih Mas Amin. Kalau tidak salah di pelepasan ketiga itu ada door to door. Door to door ini kan bisa dikatakan kelinci tercepat, kelinci juara, kelinci abau kata-katanya Abah Rosa di Kabupaten Sampang. Sedangkan bintang pentas ini bisa dikatakan masih anakan, masih peji di 6 bulan ya Pak ya. 6 bulan bisa mengalahkan door to door. Itu perasaan Mas Amin dengan Abah Rosok sendiri setelah di pelepasan ketiga itu ya, gimana Mas Amin? Itu ada deg-degan setelah pelepasan ketiga kan musuhnya, kalau tidak salah musuhnya di selempang putih itu ada door to door, di selempang hitam itu kan ada bintang pentas, dan di merahnya itu Sakmene. Itu dari tim mana saya kurang tahu. Tim Preman ya. Itu setelah mau dilepas di babak ketiga itu Abah Rusik gimana? Atau sudah ada perasaan meragukan? Optimis dan pesimisnya. Optimis dengan pesimisnya. Itu masih ada optimisnya 100% atau optimisnya 100%? Kalau yang menghadapi door to door itu tentunya gimana ya, karena door to door itu udah kita tahu sendiri juara keliling. Betul Bang, betul. Bisa dikatakan juara bertahan itu. Bertahan. Ya cuman selentingan saya dengar skornya lebih kecil punya saya, jadi harapan dan optimisme itu ada gitu. Akhirnya ada orang yang bilang ini penentu final katanya, yang menang di babak ketiga ini adalah dia yang jadi juara. Ya itu ternyata menjadi realita. Menjadi realita menang dan jadi kenyataan. Akhirnya pas tembus di bawah juara satu bagian kalah. Terus kalau buat Abah sendiri mau nambah, kira-kira ada inisiatif untuk mau nambah amunisi nggak? Nggak kasihan tuh untuk jadi bintang pentas. Bintang pentas itu kan sendirian. Iya, maunya nambah sih dari indukan sendiri, lalu mungkin bisa nanti kolaborasi dengan Raja Balap. Oh sekarang kolaborasi sama Raja Balap? Raja Balap. Maksudnya dikawin sama Raja Balap. Oh biasanya masa Santero ini nggak sembarang loh Mas. Ya, jadi karena atau mungkin karena ini ada satu tim yang juga sudah akrab gitu kan. Satu tim, istilahnya kalau orang bilang bahasa Maduranya apa ditahu pahit manis ya. Iya benar. Ya kolaborasinya sampai ke indukan juga. Iya itu sulit loh Bang. Soalnya Raja Balap ini bisa dikatakan pencetak kelinci unggul loh. Itu jarang sekali loh yang namanya untuk kolaborasi secara ngawinnya secara free gratis. Karena setahu saya Masa Santero ini banyak dari Kabupaten Sampang, dari Kabupaten Bangkalan sendiri kalau tidak salah baru-baru ini ada Bapak Klebun, Bapak Kades Bunilap banyak mengawinkan ke Raja Balap 4 kali kalau nggak salah. Nah ini kan sudah jelas semuanya bahwasanya bintang pentas ini asal usulnya dari Raja Balap, transfernya berapa, umurnya berapa, dan juaranya berapa kali. Dan sekarang Mas Amin atau Abah mungkin ini kan lebih tahu bahwasanya Raja Balap ini banyak isu yang mengatakan Raja Balap ini mati. Lah ini kuat itu. Jangan sembarang Mas Amin. Iya, jujur. Bener ya? Iya. Mas Hasan, kalau Mas Hasan nanti lihat di sini, Mas Hasan Tiro saya sudah diceritakan sama Mas Amin sendiri bahwasanya Raja Balap itu tidak mati, masih hidup. Masih ditaruh di dapur. Dikunci ya? Iya. Tapi itu kalau Mas Amin dengan minimalis semuanya. Oh, jadi maksudnya itu istilah katanya intinya orang-orang tertentu saja ya? Iya. Yang bisa melihat. Iya. Waduh, kenapa nggak dimuseumin Mas Hasan?
Aduh, ini mentang-mentang kelinci unggul sampai dikunci ya. Tapi luar biasa kalau di Memang Kecamatan benar. 10 ini sentralnya di itu di Raja Balap itu tadi sentralnya sentral kelinci berprestasi sebab hamil aja banyak yang mesen kok mesti ada kalau dia hamil lahir mesti ada salah satunya kadang-kadang jadi semua gitu mesti ada yang Itu indukannya satu, Bang. satu Raja Balap itu babonnya satu laki-lakinya itu Raja Balap babonnya memang satu. satu. Perempuannya satu. Satu. Jadi kalau di rumah Mas Hasan itu kan banyak, Bang. Itu kan semuanya kan katanya Raja Balap. Tapi kualitas larinya kayaknya di atas rata-rata. Kalau babonnya sih punya Hasan sebenarnya, cuman ditransfer ke teman satu lagi Haji Bus. Oh, itu kan masih ada ikatan famili Haji Bus. Enggak sih, cuman teman aja. Itu yang indukan yang asli di Haji Bus. Cuman kalau di Hasan tuh juga titisan Raja Balap juga. Oh, iya. Sampai punya apa? Raja Bos, Hajar Bos itu juga satu indukan dengan punya ini. Punya dengan bintang pentas. Hajar Bos, Putri Kayangan, Pamekasan, kemudian Bintang Timur, Pamekasan ini satu indukan, satu bapak dan satu ibu. Banyak loh, Bang, kalau tim-tim besar ini kalau menurut penjelasan Mas Hasan diri banyak tim besar ini yang transaksi ke Mas Hasan Diro. Ya kalau untuk di Kecamatan 10 ini tentunya ya Hajar Bos, Haji Baidi dan di sini sudah muncul lagi Abah Rosek dan Libas. Itu semuanya rata-rata banyak. Katanya Mas Hasan Diro. Banyak. Memang banyak. Enggak, sekarang nggak dijual. Lahir 3 ekor, mungkin Hasan 1, Haji Bus 2, nggak dijual. Untuk saudaranya bintang pentas ini berapa ekor ya? 3 sekarang ini. Untuk sekarang ini. Bukan yang saudara kandung. Yang saudara kandung itu 5. Berada di mana aja itu? Ada di sepupunya Haji Bus 3. Mati 1. Hah? Terus ada di Lilur. Oh, Lilur. Entok itu. Iya, Lilur yang sudah nikah ke Ya, sini ya, betul. Oh. Iya. Jadi memang betul ya yang saya tanyakan tadi, Raja Balap ini masih hidup. Masih hidup. Sampai sekarang masih ada ya. Masih ada. Jadi memang itu hoax. Bisa dikatakan misterius ini Raja Balap. Kalau bukan orang-orang tertentu tidak bisa melihat Raja Balap. Dan saya sarankan untuk Mas Hasan Diro belikan museum, dijadikan museum aja, dikunci Mas Amin. Biar Mas Amin itu banyak tamunya. Siapa tahu nanti ada pengunjung di karcis Mas Amin, Mas Hasan ya kan. Oke, itu aja penjelasan dari Abah Rosen dan juga Mas Amin mengenai bintang pentas, asal usulnya bintang pentas. Bahwasanya Abah Rosen dengan Mas Amin sudah menjelaskan bintang pentas itu ditransfer dari Raja Balap tim Mas Hasan Diro dari sejak umur 2,5 bulan dengan harga yang 4 juta. Dan Mas Amin sendiri yang menata dari awalnya, yang menyusun dari awalnya, bukan Mas Hasan ya. Nah, Mas Amin ini bisa dikatakan beli tebak-tebak, beli mentahnya, bukan langsung beli bagusnya seperti ini. Nah, ini berkat perjuangan Mas Amin sendiri untuk menata. Mungkin itu sudah cukup dari Abah Rosen dan juga Abah Mas Amin penjelasannya mengenai bintang pentas yang sudah menjadi juara 1 di bagian bawah di lapangan Pak Arsadi kemarin. Dan pada tanggal 1 kemarin, waktu di Abu Said tanggal 21 di bulan 11, bintang pentas ini berhasil menjadi juara 1 di grand finalnya, bertemu dengan Jenderal Libas, kelinci tercepat, kelinci termahal di area Kabupaten Bangkalan. Kalau tidak salah itu kelinci termahal, dan sekarang salah satunya kelinci termahal, dan sekarang sudah dicabut sama bintang pentas kecepatannya. Oke, itu aja penjelasan dari Mas Amin dan juga Abah Rosek. Terima kasih Abah untuk penjelasannya dan juga Mas Amin.
buat teman-teman yang menganggap channel ini informatif, edukatif, dan juga menghibur, maka jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada lonceng, klik biar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video yang terupdate dari channelnya Republik Sansinyo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah Mas Amin.